Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi nahtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Amalia, Jalan Balai Desa Staraban ini pada tanggal 23 April 2021 atau bertepatan pada tanggal 11 Ramadan 1442 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kali ini adalah pasang surutnya keimanan kita di dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat kaum muslimin, pasang surutnya keimanan kita selama Ramadan menjadi tolak ukur bagi kita. Sehingga kita menjadi catatan bagi kita setiap tahun ada apa dengan keimanan kita. Kenapa hal begini kadang-kadang bisa terjadi terus-menerus dari tahun ke tahun, padahal kita memperingati Ramadan setiap tahun, tapi kita kadang-kadang lalai dengan diri kita, sehingga merosot keimanan kita, kadang naik, tidak stabil. Sebagaimana keinginan kita seharusnya Ramadan ini menjadi kunci kesuksesan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan keimanan kita meningkat berlipat-lipat. Kita datang ke masjid-masjid penuh luar biasa. Bahkan meludak sampai keluar daripada halaman masjid. Akan-akan BKM pengurus masjid berpikir bahwasanya masjid ini perlu direnovasi lagi. Karena tidak mampu menampung daya jemaah yang luar biasa memenuhi selama bulan Ramadan ini. Itulah pikiran daripada pengurus daripada Masjid BKM. Akan tapi kaum muslimin ketika memasuki 15 Ramadan sudah turun gratis dan berkurang. Hampir separuh daripada jemaah hilang. Sehingga banyak daripada bermacam alasan bermunculan yang tidak pernah kita tahu sama sekali apa alasan mereka untuk tidak datang ketika Ramadan masih berlangsung. Lalu yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki akhir daripada Ramadan sudah dapat diramalkan, tinggal beberapa orang saja, bahkan kebanyakan daripada orang-orang tua yang bersama dengan badan pengurus masjid yang aktif sampai akhir Ramadan. Dan kesannya kaum muslimin, masjid pun bakal kembali lagi menjadi museum sebelum datangnya Idul Fitri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebetulnya potret daripada kehidupan Ramadan kita dari tahun ke tahun yang tidak pernah bisa kita selesaikan, sehingga menjadi penyakit kita untuk tetap tidak pernah konsekuen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kaum muslimin, kenapa, mengapa, dan ada apa sebetulnya? Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu apa tujuan ibadah selama ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan pernah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas, tidak pernah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang satu hari tidak megang HP, mencari HP, di mana HP saya?
Seakan HP itu sudah betul-betul menjadi barang yang rutinitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena HP dan kita saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan. Kenapa dengan ibadah ini kita tidak bisa saling membutuhkan seperti HP? Bahkan ibadah tidak bisa kita pandang sebagai bahan yang pokok yang berdialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kalah dengan alat komunikasi yang bernama HP. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita umat ini tahu diri. Kita lihat betapa banyak kaum muslimin Allah hancurkan umat-umat yang dahulu karena mereka ingkar kepada Allah, lalai dalam kehidupan di dunia ini. Allah hancurkan. Seharusnya kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan menjadi pelajaran. Di Al-Quran ceritakan bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud, Bani Israel dan segala macam, menjadi tolak ukur bagi kita. Tapi kita pun tak pernah open dengan kejadian-kejadian itu. Bahkan kita lupakan. Sehingga kita merasa itu tak pernah terjadi dan hanya terjadi pada umat-umat dahulu. Banyaknya bencana alam terjadi, penyakit dan segala macam, seharusnya kita introspeksi diri. Ada apa? Mengapa? Tapi kita tidak pernah open. Lalai kita dengan keadaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tak tahu keutamaan Ramadan. Masya Allah. Tidak tahu dia apa sih tujuan Ramadan ini, untuk apa dan apa kegunaannya. Tidak tahu dia. Kalau saja kita tahu bagaimana dahsyatnya Ramadan, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kita ingin 11 bulan itu kita ingin seperti Ramadan selamanya. Karena tahu maknanya luar biasa. Bulan ampunan. Allah berikan kemuliaan di bulan itu luar biasa. Allah lipatkan lagi pahalanya. Yang sunat menjadi wajib, yang wajib Allah lipat-lipatkan. Tapi kita kan tidak peduli. Apa iya apa enggak? Enggak peduli kita. Kenapa? Kita merasa enteng dengan keadaan Ramadan ini. Kita anggap Ramadan itu sama seperti bulan biasa, tidak ada pengaruhnya bagi saya. Sehingga menjadi apa? Meremehkan daripada keberadaan bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah masih angin-anginan, ikut-ikutan musim-musiman. Salat orang, salat awak. Datang orang ke masjid, datang awak. Ketika yang bersangkutan tidak datang, awak pun tidak datang. Apa ini yang kita inginkan dari sebuah kehidupan ini yang sudah kita hampir tua ini? Tidak. Kalau tidak ada bagaimana memperbaiki kualitas ibadah kita dari tahun ke tahun. Yang umur semakin hari semakin tua. Khairun nasi man tala umru wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik, kata Rasulullah, panjang umurnya, bagus perbuatannya. Allah beri umur panjang, bagus dia. Alangkah untungnya. Tapi kita tidak. Yang sudah setua ini kita masih angin-anginan beribadah kepada Allah. Kalau kira-kira pikiran kita pas, kita datang ke masjid. Kalau kira-kira pikiran kita nggak cocok, bermasalah, kita tidak mau ke masjid. Karena kita merasa masjid itu bukan sumber untuk menyelesaikan masalah. Bahkan na'udzubillah, menambah masalah lagi dia bilang. Ini kan sudah luar biasa kita. Pikiran-pikiran sekuler yang harusnya dibuang jauh-jauh dari kita. Yang ketiga. Yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengaruhnya ini lagi adalah kita tak mengerti bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang luar biasa yang Allah berikan hanya khusus kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar itu luar biasa. Lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Paling hebat usia kita 63 tahun. Udah hebat kali. Kalaupun itu dapat adalah bonus. Ini Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain, dan hanya Allah berikan kepada umat Rasulullah. Tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Itu tidak akan pernah ada. Cuma ada di dalam bulan Ramadan ini dan umat Rasulullah yang menikmati. Karena umat-umat dahulu besar-besar kali umurnya, dan orang-orang dahulu panjang-panjang kali kehidupannya, 900 tahun, 1000 tahun kehidupannya. Sementara umat Rasulullah sesuai dengan Rasulullah 63 tahun. Pendek. Inilah bonus.
Inilah senjata pamungkas umat Islam, senjata pamungkas umat Rasulullah untuk mengimbangi umat-umat lain. Tapi kita kan tidak peduli, enggak open, sehingga terabaikan. Padahal malam-malam yang terakhir, malam-malam yang ganjil, yang luar biasa, yang dasarnya seharusnya masjid itu penuh luar biasa. Seharusnya luar biasa ibadah kita itu tidak tidur lagi, tidak berleha-leha. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jangan berharap akan ada lagi Ramadan-Ramadan yang akan datang. Itu tidak akan pernah terjadi. Kesehatan, umur panjang yang tidak ada pada kita, itu gak akan pernah kita dapat lagi. Kita kadang-kadang bermimpi, bisa jadi Allah akan menambah lagi umur saya. Jangan pernah bermimpi. Apakah kita lihat andai tolan kemarin itu yang masih bersama kita sekarang telah tiada. Baru kemarin kita bertemu, baru kemarin bertemu bersapa sama beliau, sholat di samping kita, datang ke rumah kita, munggahan sama-sama kita, tapi sekarang telah tiada. Ini kan Allah begitu sayang kepada kita, begitu cinta kepada kita. Allah beri umur panjang. Kalau seandainya manusia-manusia yang ada dalam kuburan itu dibangkitkan lagi ketika Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah mencari ke rumah kita, datang kita, tidak akan pernah mereka menjumpai kita. Mereka langsung beribadah kepada Allah. Yang luar biasa Ramadan. Ini dahsyatnya. Cuma mereka kan tidak ada daya lagi. Karena kekuatan tidak ada lagi, sudah habis masa kontraknya oleh Allah. Hidup ini penuh kontrak, semua dikontrak oleh Allah. Pergunakanlah kontrak umur kita yang di sisa-sisa ini untuk beribadah kepada Allah dan bekerja yang baik, itu saja. Karena kita ingat apa sih Allah menciptakan kita di dunia ini. Dasarnya itu kita ingat. Karena kita lupa dengan kesibukan kita. Kalau kita ingat apa dasarnya Allah menciptakan manusia, apa tujuan kamu diciptakan ke sini? Tahu diri. Insya Allah masjid akan selamanya penuh. Umat Islam tidak angin-anginan beribadah kepada Allah. Sehingga bulan Ramadan bukan hanya bulan komersial, hanya memamerkan produk-produk, buatan-buatan, kesempatan-kesempatan lain. Itu tidak. Tapi untuk memamerkan bagaimana ibadah kita kepada Allah, continue apa tidak, mantap apa tidak. Ini yang kita pamerkan kepada Allah. Bukan memamerkan bagaimana persiapan. Kadang kita menjadi masalah. Kita berada di masjid ini, akan tetapi pikiran kita, ruh kita tidak berada di masjid. Banyak orang sekarang pikirannya tidak berada di Ramadan, jasadnya hanya di bulan Ramadan. Tapi pikirannya sudah bagaimana memikirkan baju saya nanti, bagaimana lebaran, apa yang akan saya beli, toples, kue dan segala macam. Apa kata tetangga saya nanti nggak punya baju lebaran. Ini yang menjadi pikiran dia. Hingga dia sholat tarawih tidak khusyuk dan tidak tahu dia berapa rakaat yang dikerjakan. Bahkan tidak dibacanya Al-Fatihah dan segala macam. Kenapa? Ruh dia tidak berada di situ. Jasadnya aja yang ada di bulan Ramadan. Tapi ruhnya udah keluar, entah di bulan apa dia berada. Apa ini yang kita inginkan dari setiap datangnya Ramadan? Tidak. Itu yang keempat. Yang kelima, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini yang paling terakhir yang menyentuh hati kita. Apakah kita bukan termasuk orang pilihan di setiap datang Ramadan? Ini kita menangis seharusnya. Kita tanyakan kepada diri kita, ya Allah, apa saya setiap datang Ramadan Engkau pilih apa tidak ya Allah? Menarik untuk kita kaji ketika Allah hanya menyuruh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Allah tidak mengajak orang-orang yang Islam. Banyak orang Islam hari ini nggak berpuasa, merokok, duduk di warung kopi. Dia nggak merasa malu. Islam dia dan segala macam, dari keturunan dan segala macam. Dia biasa saja sama orang. Tapi kalau orang-orang yang beriman, Allah ajak, sudah pasti dia melaksanakan ibadah ini yang luar biasa dan sungguh-sungguh. Karena kalau sudah melaksanakan ibadah ini yang sungguh-sungguh, sudah pasti orang Islam. Pertanyaannya kaum muslimin, apakah kita termasuk orang pilihan Allah setiap tahun? Apakah kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah melaksanakan ibadah puasa pada 1442 Hijriah ini? Itu pertanyaannya. Menangis kita, sedih kita. Di umur yang sudah kita tua ini, yang umur senja kita ini,
Yang Allah masih beri kesempatan kita. Kita bukan orang pilihan di bulan Ramadan. Tanya kepada diri kita, apakah saya Allah orang pilihan setiap datang Ramadan? Kalau memang Allah berikan pilihan, tidak kita menyia-nyiakan. Tidak pilih-pilih kita malam apa kita mau datang taraweh. Tidak pilih-pilih kita, saya mau datang kapan, ada masalah tidak, saya tidak mau datang, ada masalah, saya datang, nggak ada masalah itu. Karena kita merasa orang pilihan Allah. Rasulullah diuji, nabi-nabi itu diuji, luar biasa nabi-nabi diuji. Keimanannya makin tebal, makin diuji. Tidak pernah mereka mengeluh, berhenti menjadi nabi ketika diuji oleh Allah. Kita belum sampai tahapan ke situ kita. Kita masih tahapan bagaimana memperbaiki nilai kualitas ibadah kita kepada Allah setiap datang Ramadan. Itu pun tidak bisa kita laksanakan. Jadi apalagi yang harus kita pikirkan di sisa-sisa Ramadan ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari. Hari ini adalah 11 Ramadan. Masih ada panjang lagi di sisa-sisa terakhir Ramadan yang harus kita hadapi. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dan kita tanyakan kepada diri kita, ya Allah, apakah saya termasuk orang pilihan pada bulan Ramadan ini, Allah? Cuma kita yang bisa menjawabnya. Cuma bisa kita yang melaksanakan ibadah ini. Cuma kita yang akan membuka takbir. Ketika nanti takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Aidil datang, Aidil Fitri datang, hari kemenangan datang, kita continue ke masjid. Kita tidak pernah meninggalkan masjid, tidak pernah meninggalkan sholat. Berarti Allah pilihlah kita pada tahun ini. Tapi kalau kita gagal, meleha-leha, acuh tak acuh ke masjid, masa bodoh dengan Ramadan, menangislah kita di sisa-sisa umur ini. Berarti kita bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wattaqabbalu minna tilawatahu innahu huwas samiul alim.